Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Siti Anisa Aljahra dengan NIM 12210404004. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Maqamat wal Ahwal. Di sini saya akan sedikit mengulas mengenai taubat dalam konunitas suluk. Sesungguhnya, hakikat dari taubat adalah kembali kepada Allah dengan keteguhan, melaksanakan apa-apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah, kembali dari kemaksiatan menuju ketaatan, dari keburukan menuju kebaikan, dari jalan setan menuju jalan Allah. Perlu kita garis bawahi bersama-sama bahwa tobat itu bukan hanya perlu dilakukan oleh orang-orang yang telah terjerumus kepada kemaksiatan, baik itu zina, mabuk-mabukan, atau lain sebagainya. Bahkan ketika seseorang itu mengabaikan atau lalai terhadap perintah dari Allah, itu lebih baik taubatnya daripada orang yang bertaubat ketika melakukan kemaksiatan. Kenapa hal tersebut lebih baik? Karena ketika kita lalai terhadap perintah itu adalah suatu tindakan yang zalim. Sebagaimana ketika kita melakukan atau ketika kita melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah, itu juga merupakan suatu hal yang zalim. Hilangnya cap jalim dalam diri seseorang itu ketika atau manakala ia melakukan tobat dari dua hal tersebut, baik dari lalai terhadap perintah ataupun dari melaksanakan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Dapat kita tarik kesimpulan bahwa pengertian dari taubat itu adalah meninggalkan kemaksiatan kepada Allah dan kembali ke ketaatan, karena hanya Allah lah yang wajib kita sembah. Dan hakikat dari penyembahan itu adalah rendah dan tunduk kepada yang disembah dengan penuh cinta dan penghormatan. Nah, selanjutnya ada konsep suluk. Suluk merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab yang memiliki arti secara harfiah, yaitu menempuh jalan. Nah, di dalam konteks agama Islam dan Sufisme, suluk itu merujuk kepada perjalanan spiritual yang dilakukan untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah. Proses ini itu melibatkan disiplin seumur hidup dalam melaksanakan aturan-aturan eksoteris agama Islam yang disebut dengan sebutan syariat. Nah, di dalam tasawuf sendiri, suluk itu diartikan sebagai metode perjalanan melalui berbagai keadaan dan kedudukan spiritual. Seorang yang menjalani perjalanan ini disebut dengan sebutan salik. Nah, praktek suluk ini tuh mencakup berbagai kegiatan yang bertujuan untuk mencapai makrifat atau pemahaman yang lebih dalam mengenai Tuhan. Nah, suluk juga seringkali melibatkan pengasingan diri dari keramaian untuk berfokus pada latihan kerohanian yang bertujuan untuk mencapai keadaan spiritual tertentu. Dengan demikian, suluk bukan hanya sekedar praktek ritual saja, tetapi juga merupakan suatu proses transformasi diri yang mendalam dalam pencarian spiritual. Nah, selanjutnya ada taubat sebagai fondasi kehidupan umat muslim. Nah, taubat itu merupakan langkah awal sekaligus fondasi penting bagi setiap muslim dalam perjalanan menjalani kehidupan yang lebih baik. Layaknya sebuah bangunan yang memerlukan fondasi kuat, begitu pula kehidupan spiritual seorang muslim yang membutuhkan taubat sebagai dasarnya. Dalam tasawuf, taubat itu merupakan makom pertama yang harus dilalui oleh seorang sufi dalam perjalanan spiritualnya.
Makom dalam tasawuf itu merupakan suatu stasiun spiritual yang harus ditempuh oleh seorang hamba dalam mendekatkan diri kepada Allah. Nah, taubat sebagai makom pertama memiliki kedudukan yang sangat penting karena merupakan fondasi bagi seluruh makom-makom berikutnya. Sebagai makom pertama, taubat adalah gerbang yang harus dilalui setiap sufi untuk memulai perjalanannya menuju Tuhan atau Allah. Nah, seorang sufi harus menyadari bahwa selama ini ia terbelenggu oleh dosa, kesalahan, dan hawa nafsu. Ia tidak bisa maju untuk menuju Allah. Karena itu, taubat ini berfungsi sebagai langkah pembersihan diri dari segala halangan menuju spiritual. Nah, taubat di sini itu bukan hanya mengenai kesalahan di masa lalu, tetapi juga menciptakan pola hidup yang baru, yaitu kehidupan yang penuh dengan kesadaran akan Allah yang muraqabah dan kehati-hatian agar tidak jatuh ke dalam kesalahan yang sama. Selanjutnya, bagaimana sih tahapan-tahapan untuk bertaubat? Yang pertama, proses bertaubat yang pertama ada mengakui kesalahan. Yang kedua, setelah kita mengakui kesalahan, lalu kita menyesal atas kesalahan tersebut. Setelah menyesal itu, kita terus bertekad untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Selanjutnya, kita itu meminta maaf dan memohon ampun hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selanjutnya ada faktor-faktor apa aja nih yang mempengaruhi taubat kita atau taubat individu. Nah, yang pertama ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal yang pertama ada evaluasi diri. Nah, evaluasi diri itu individu akan mengetahui kesalahannya dan kekurangannya setelah sadar. Kemudian akan merencanakan untuk merubah perilaku dan kesalahannya menjadi perbuatan yang lebih baik. Kedua, itu ada motivasi diri. Individu yang memiliki motivasi dalam diri untuk melakukan perbuatan yang baik dan belajar untuk menjadi lebih baik, yang memiliki kemampuan akan terus mengalami perkembangan intelektual yang akan dapat merubah pikiran menjadi lebih baik. Terus selanjutnya ada pengetahuan. Nah, pengetahuan ini dibutuhkan untuk mengenai ajaran Islam agar individu itu mendapatkan arahan yang jelas mengenai ini perintah dan ini larangan gitu. Selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama itu ada dukungan teman sebaya. Dengan adanya dukungan dari teman yang memiliki tujuan yang sama yaitu bertaubat bersama akan menemani individu pada setiap kegiatan-kegiatan seperti belajar mengaji, berangkat sholat ke masjid bersama, sehingga individu itu akan mendapat dorongan untuk bertindak demikian gitu. Terus yang kedua ada dukungan sosial. Dengan adanya dukungan sosial, misalkan di dalam forum pengajian, individu itu akan belajar mengenai Islam secara bersama-sama dengan diskusi membahas tentang ajaran Islam tadi, diskusi mengenai larangan atau perintah. Selanjutnya ada bimbingan intens. Untuk menjalankan rencana menuju aksi taubat itu dibutuhkan seorang yang dapat membimbing. Siapa sih yang bisa membimbing kita? Ada, kalau di tasawuf sendiri itu ada yang namanya mursyid. Selanjutnya ada stimulus. Nah, ketika individu itu sadar atas kekurangan dan kesalahannya, individu itu akan mencari sebuah tindakan atau jalan untuk menjelaskan rasa gelisahnya itu, yang kemudian itu akan bertindak yang akan dilakukan atau dipraktekkan secara nyata. Nah, mungkin teman-teman yang nggak belajar tasawuf nanti bertanya-tanya nih, kok dari tadi taubat tuh dimasukin apa sih makom, apa sih tasawuf gitu kan? Nah, di sini aku akan ngebahas mengenai peranan taubat dalam konsep makomat. Nah, taubat itu merupakan
Langkah awal atau langkah pertama yang sangat penting dalam perjalanan spiritual seorang sufi. Nah, orang yang sufi itu orang yang mendalami ilmu tasawuf, disebutnya sufi ya guys. Nah, itu dikenal dengan sebutan maqamat. Dalam konteks tasawuf, maqamat adalah tahapan atau kedudukan yang dicapai oleh seorang salik. Tadi seorang salik apa? Perjalanan spiritual dalam usahanya untuk mendekatkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui ibadah dan latihan spiritual. Nah, sebagai makom yang pertama, taubat itu berfungsi sebagai pintu gerbang untuk mencapai makom-makom yang selanjutnya. Ada waro, ada sabar, ada syukur, dan lain-lainnya. Terus selanjutnya ada kontinuitas taubat yang diperlukan. Yang pertama ada istiqomah dalam bertaubat. Menurut Syekh Abad Al-Wahhab Asy-Syahrani dalam kitabnya Al-Minnah Al-Hasaniyah itu menekankan pentingnya istiqomah. Apa sih istiqomah? Nah, istiqomah adalah disiplin dan tekun dalam bertaubat. Ia menyatakan bahwa taubat yang efektif harus dilakukan secara terus-menerus tanpa perasaan bosan dan lelah. Yang kedua, taubat musiman dan versus taubat nasuha. Ada kalanya taubat hanya bersifat musiman, yaitu pagi-pagi nih masih bertaubat, tapi nanti sore-sore itu kembali bermaksiat. Ini belum memenuhi syarat dari taubat nasuha, yang merupakan taubat yang sungguh-sungguh. Selanjutnya ada kesadaran akan dosa. Setiap manusia itu tentunya tidak luput atas kesalahan dan dosa. Dengan melakukan taubat secara berkelanjutan, seorang itu mengakui bahwa ia memiliki kelemahan dan selalu berpotensi untuk melakukan dosa. Selanjutnya ada proses perbaikan diri. Taubat itu bukan hanya sekedar permohonan maaf kepada Allah saja, tetapi juga merupakan suatu komitmen untuk memperbaiki diri. Selanjutnya ada mendekatkan diri kepada Allah. Setiap kali seseorang itu bertaubat, ia memperkuat hubungannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, menghapuskan dosa dan membersihkan jiwa. Taubat yang dilakukan secara terus-menerus, berkontinu gitu, memiliki manfaat spiritual yang besar, yaitu menghapuskan dosa-dosa di masa lalu dan membersihkan hati dan beban dari penyesalan. Selanjutnya ada menjaga konsistensi dalam beribadah. Taubat yang berkelanjutan itu membantu menjaga konsistensi dalam menjalankan ibadah lainnya. Ketika seorang itu menyadari kesalahannya dan berusaha untuk memperbaikinya, ia cenderung lebih disiplin dalam melaksanakan kewajiban agama seperti sholat, puasa, zakat, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada pengakuan berkelanjutan. Setiap kali seorang melakukan kesalahan, ia harus segera bertaubat dan tidak menunggu sampai merasa cukup baik untuk melakukannya lagi. Selanjutnya, perubahan perilaku. Taubat itu memerlukan perubahan yang nyata dalam perilaku dan juga sikap. Ini bukan hanya tentang meminta ampun saja, juga tentang menghindari godaan yang dapat mendorong kembali ke suatu dosa. Selanjutnya ada peningkatan spiritual. Proses tobat yang berkelanjutan itu membantu individu terus meningkatkan kualitas spiritualnya. Ini menciptakan siklus yang positif, di mana setiap taubat itu membuat manusia lebih dekat kepada Allah atau kepada Tuhannya. Selanjutnya ada macam-macam taubat. Ada 3 macam taubat. Yang pertama ada taubat inabah. Apa sih taubat inabah? Ini adalah taubat yang dilakukan oleh seorang yang termotivasi oleh rasa takut akan siksa neraka dan keinginannya untuk masuk surga.
Jadi dorongan utamanya itu dari rasa takut akan hukuman dan harapan akan pahala di akhirat. Yang kedua ada taubat istijabah, yaitu taubat yang dilakukan bukan karena rasa takut akan neraka, melainkan karena perasaan malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang-orang yang melakukan taubat ini tuh merasa malu di hadapan Allah atas dosa-dosa dan kesalahan yang telah dilakukannya, sehingga ia kembali kepada Allah. Yang ketiga ada taubat an-nasuhah. Taubat ini merupakan jenis taubat yang ditekankan kepada orang-orang yang mukmin, sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, tepatnya di dalam surat At-Tamrin ayat 8. Nah, boleh teman-teman lihat ya surat At-Tamrin ayat 8 ya. Nah, ini adalah taubat yang benar-benar tulus, di mana seorang ini bertekad kuat untuk tidak mengulangi kesalahan dan dosa-dosa yang seperti yang kemarin gitu. Terus yang keempat ada taubat ahli marifat. Nah, seperti namanya nih, makrifat. Jadi taubat ini tuh dilakukan oleh orang-orang yang memiliki pemahaman spiritual yang sangat mendalam, marifat cuy. Mereka itu memiliki kesadaran batiniah yang tinggi dan senantiasa mengingat Allah dengan hati dan jiwa mereka. Nah, taubat ini tuh didorong oleh hubungan spiritual mereka dengan Allah yang sangat kuat. Selanjutnya ada hambatan dalam bertaubat. Seperti hal-hal yang lainnya, tentu taubat itu memiliki hambatan-hambatan. Yang pertama, hambatan dalam bertaubat, nggak mudah ya bertaubat itu. Yang pertama ada taubat orang awam. Nah, orang-orang awam ini cenderung merasa bahwa ketaatan dan perbuatan baik yang harus mereka lakukan itu terlalu banyak. Kayak udah disuruh sholat, disuruh puasa, disuruh zakat. Nah, ditambah suruh tobat, kata orang-orang yang awam. Nah, ada 3 jenis masalah utama dalam jenis taubat orang awam ini. Yang pertama, kebaikan yang mereka lakukan itu sering dianggap cukup besar oleh diri mereka sendiri, padahal bagi orang lain belum tentu itu besar. Yang kedua, mereka merasa bahwa Allah harus memberi pahala atas kebaikan mereka yang telah dilakukan, seakan-akan itu adalah hak mereka. Padahal masuk surga dan terhindar dari neraka itu bukan hanya sekedar amal perbuatan, tetapi juga atas ampunan dan rahmat dari Allah ya teman-teman. Yang ketiga itu mereka tidak lagi membutuhkan ampunan Allah. Padahal sebetulnya setiap orang itu tetap membutuhkan pengampunan meskipun sudah banyak berbuat kebaikan. Ingat. Yang kedua ada taubat orang kelas menengah. Nah, orang pada tingkatan ini tuh cenderung meremehkan dosa-dosanya gitu. Dan menganggap bahwa itu teh sedikit, dosa gue mah sedikit gitu, kata orang-orang kelas menengah. Ini adalah bentuk kelainan ya teman-teman tentu. Karena meskipun mereka merasa sudah bertaubat, mereka belum sepenuhnya sadar akan besarnya kesalahan mereka. Nah, menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyah menjelaskan bahwa orang-orang bijaksana itu adalah orang yang memandang kebaikan mereka itu kecil dan dosa mereka itu besar. Nah, yang ketiga ada tobat orang khusus. Orang-orang yang tergolong khusus itu menghadapi hambatan dalam bentuk membuang-buang waktu. Bukan dalam artian melakukan dosa atau meninggalkan kewajiban, tetapi membiarkan waktu itu terus berlalu tanpa mendekatkan diri kepada Allah. Waktu bagi mereka itu sangat berharga dan mereka merasa bersalah jika tidak memanfaatkannya untuk meningkatkan hubungan spiritual dengan Allah. Mereka itu menganggap semua perbuatan, perkataan, dan tindakan mereka itu jauh dari hak Allah Subhanahu wa taala. Dan oleh karena itu mereka itu terus-menerus bertaubat, seakan-akan mereka itu telah melakukan dosa yang besar, meskipun hanya berbuat kekurangan kecil dalam pengabdian mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekian pembahasan kita mengenai
Tobat dalam konstitutas suluk. Oke, sekian pembahasan kita mengenai tobat dalam konstitutas suluk yang telah selesai. Sekian dari saya, kurang lebihnya yang saya mohon maaf. Kalau teman-teman ada yang belum paham bisa dikepo-kepoin nih taubat yang ada di tasawufnya. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.